Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, limpahan anugerahnya, sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu pada malam hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, kalau bahasa Arabnya Sayyidina, junjungan kita itu bahasa Indonesia, kalau Sayyidina itu bahasa Arab. Junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum, wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Dan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia hatta akhirah. Kita lanjutkan kajian kita di Kitab Syahadah. Sekarang sudah di halaman 41, syahadat yang kedua. Kemarin kita sudah membahas syahadat yang pertama, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu syahadat pertama. Syahadat kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama kemarin rukunnya ada dua, yaitu la ilaha illallah, meniadakan seluruh peribadatan dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Syaratnya ada 8, ya, kemarin syaratnya ada 8. Nah, sekarang kita masuk kepada syahadat yang kedua, ya. Bagaimana lafaznya, kemudian apa saja rukunnya dan apa syaratnya. Setelah kita pelajari rukun dan syarat dari dua syahadat ini, maka kemudian kita lihat pembatalnya. Lafaz syahadat adalah asyhadu anna, nanya pendek, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, biasanya ada yang Muhammadan Rasulullah, itu juga boleh. Namun kalau mau dilengkapi dalam kitab ini, dilengkapi asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini Bapak Ibu sekalian jangan dipanjangkan nanya, termasuk kalau ngajari anak-anak kecil. Biasanya terbawa lagu asyhadu an la-nya panjang, la ilaha illallah wa asyhadu anna. Nah, itu salah. Asyhadu anna itu artinya aku bersaksi tidak mungkin, sebagaimana ucapannya Maryam. Maryam mengatakan anna yakunu li gulamun, tidak mungkin saya akan punya anak. Walam yamsasni basyarun, dan saya tidak pernah disentuh oleh manusia. Juga sama dengan ucapannya Bani Israel ketika dia minta kepada Nabi Samuel, tolong berikan kami seorang raja untuk memerangi Raja Jalut. Maka Nabi Samuel mengatakan Allah memilih Talut sebagai raja kalian. Apa kata mereka? Anna yakunu lahul mulku wa nahnu ahaqqu bil mulk. Bagaimana mungkin dia yang jadi raja? Kami lebih berhak, kami lebih kaya, lebih ini, lebih ini. Kok bisa? Nah, ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad, itu kita sama secara bahasa, kita mengucapkan bagaimana mungkin, tidak mungkin Muhammad itu adalah utusan
Allah. Itu secara bahasa. Meskipun mungkin hati kita tidak demikian. Hati kita mungkin ya maksudnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi lafaznya salah. Tapi kan kalau sudah benar niatnya yang sudah benar, ya belum benar. Coba kalau misalnya saya niat baca Al-Fatihah, niatnya benar tapi lafaznya salah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallun. Salah. Tapi kan hati saya sudah benar. Iya, hatimu benar tapi itu salah lafaznya. Sama dengan bersyahadat. Meskipun niat kita sudah benar, maksudnya adalah Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi lafaz Arabnya harus benar. Ala qadri istitharikum. Sakol kemampuan kita membenarkan bacaan kita. Karena agama Islam itu berasal dari bahasa Arab, maka lafaznya kalau bisa diucapkan versi Arab. Jangan diucapkan versi Indonesia. Ngerti ya? Nah, al-ma'na, adapun pengertian dari asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tadi nanya dibaca pendek, boleh disambung, boleh diberhentikan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammad itu boleh, dua-duanya boleh. Tapi kalau nanya dipanjangkan itu akan merubah makna, salah. Al-makna, adapun makna atau pengertian dari syahadat ini adalah at-tasdiqul jazim, pembenaran yang jazim, tetap. Jadi bukan hanya sekedar percaya kenabian Nabi Muhammad, tapi membenarkan apapun ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka apapun yang diucapkan harus kita benarkan. Ya. Entah itu kita masuk akal apa tidak, harus dibenarkan. Karena kita at-tasdiq. At-tasdiq artinya membenarkan. Masuk akal dan masuk akal itu urusan belakang. Ya. Karena Allah menjamin wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad itu tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginannya, kira-kiranya. Dia berbicara apalagi kalau tentang Al-Qur'an itu pasti sesuai dengan firman Allah. Nah, ini harus kita pahami. Min somimil qalbi al-muwati. Jadi membenarkan dengan tetap dari dalam lubuk hatinya, bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi hatinya itu betul-betul yakin apapun yang diucapkan Nabi Muhammad itu adalah sebuah kebenaran. Liqaulil lisan, karena ucapan lisan kita, ya, bi anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah Abdullah, hambanya Allah. Statusnya Nabi Muhammad itu adalah abdun, hamba, bukan ilah. Saya ulangi, abduhu, abdun, hamba. Hamba itu bukan Tuhan. Sehingga manusia tetap tidak boleh berdoa kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad bukan Tuhan, tapi dia adalah hamba Allah. Jangan sampai kita kemudian punya pemahaman saking mengagungkannya Nabi Muhammad sampai berdoa kepada beliau, wahai Nabi Muhammad, hilangkan semua kesusahan kami. Ini syirik ini maksudnya. Karena dia statusnya adalah abduhu, Abdullah, wa rasuluh, dan utusannya. Kata-kata wa rasuluh dan utusannya berarti kita itu yakin bahwa Nabi Muhammad itu membawa risalah. Risalah itu apa sih? Rasul itu artinya utusan, risalah itu yang dibawa oleh utusan. Maka kita nggak boleh sedikit pun beribadah kecuali sesuai dengan isi risalahnya Nabi. Nek ngaku Nabi Muhammad itu utusan Allah, berarti perintah Allah itu hanya dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dibawa oleh orang lain.
Maka jangan sampai kemudian saya belajar langsung sama Allah, begini doanya. Lah ini berarti dia masih meyakini Allah bisa menurunkan risalah kepada selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad ini adalah risalah terakhir, ya, Rasul terakhir yang membawa risalah yang paling sempurna. Allah berfirman, ya, bahwa dalam Al-Quran itu Allah berfirman, hari ini al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islama din. Sudah sempurna. Nah, ila tsaqalaini kafah, kepada dua golongan secara menyeluruh, yaitu jin dan manusia. Jin dan manusia. Ini makna asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, arkanuhu, rukun-rukunnya. Yang pertama, i'tiqadu ubudiyatihi lillah. Rukun syahadat yang kedua adalah yakin betul bahwa dia adalah hamba Allah. Yakin betul Nabi Muhammad ini adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Jangan sekali-kali kita meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya sifat uluhiyah yang bisa mengabulkan doa, bisa menghilangkan kesusahan, bisa ini, bisa ini. Jangan. Semua itu kembali kepada Allah. Sampai ketika beliau wafat, Abu Bakar datang, siapa yang menyembah Nabi Muhammad maka hari ini dia sudah wafat. Siapa yang menyembah Allah maka Allah terus hidup. Maka kita itu menyembah Allah. Nah, ayat yang mendukung ini yang pertama ada di dalam surat Al-Jin. Surat Al-Jin, ya, yang membahas jin-jin yang beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 19. Wa annahu lamma qama Abdullah, dan sesungguhnya ketika Abdullah hamba Allah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Kul, katakan Muhammad, innama ad'u rabbi, sesungguhnya saya hanya menyembah Tuhanku. Siapa? Allah. Wala usyriku bihi ahada, dan saya tidak menyekutukan Allah dengan seorang pun. Kalau jenengan pernah baca kitab Injil, itu di dalam kitab Injil banyak ayat-ayat yang menyatakan Nabi Isa itu sembahlah dia Allah. Banyak. Saya sudah pernah baca soalnya. Begitu banyak Nabi Isa mengatakan sembahlah Allah. Sama dengan ini, Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Nah, Nabi Muhammad sebagai penerus juga sama, mengajak kita untuk hanya menyembah kepada Allah. Jadi paham ya? Nah, jadi ayat ini, ya, menjelaskan status kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai Abdullah, hamba Allah. Maka kita harus meyakini Nabi Muhammad hanya sebatas hamba Allah, bukan Tuhan yang punya sifat uluhiyah. Ya, bukan Tuhan yang punya sifat uluhiyah. Maka jangan sekali-kali berdoa kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdoalah hanya kepada Allah saja. Tuhan kita cuma Allah. Nabi Muhammad adalah Rasul. Nah, termasuk penjelasan dari syarah hadis-hadis ini, Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggal, maka sahabat itu berdiam diri, bingung. Pada akhirnya mereka musyawarah.
dan menentukan siapa yang jadi khalifah. Dan tidak ada riwayat yang menyatakan tiba-tiba Nabi Muhammad hadir dalam mimpi, hadir dalam majelis. Karena beliau ketika sudah wafat, ya sudah selesai di situ. Wafat sudah selesai. Urusannya dengan dunia sudah tidak ada. Nah, ini namanya abduhu, hambanya Allah. Maka kita tidak boleh ya berlebih-lebihan meyakini sampai yakin bahwasanya Nabi Muhammad bisa mendatangi tempat-tempat kita, majelis kita dan sebagainya. Nabi Muhammad sudah selesai. Beliau di alam barzah. Nah, ini yang kadang-kadang agak susah ya, agak susah dipahami karena banyak orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad masih bisa hadir. Berarti Nabi Muhammad ini dianggap punya ya sifat yang bisa melebihi Abdullah. Ya. Nah, ada sebuah hadis yang sering disampaikan dan saya sudah ngecek hadis itu. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, maka tidak kuciptakan langit bumi dan tidak kuciptakan engkau Adam. Pernah dengar? Hadis itu hadis maudhu. Nah, saya sudah ngecek kalau sekalian. Hadis itu hadis maudhu. Kalau nggak percaya, ayo cek bersama. Ini panjangan jangan kemudian ngomong sana sini maudhu ya. Ini saya memberitahu karena jenengan sudah ngaji, sudah sering mendengar. Kalau mau coba, ayo kita cek bersama hadisnya. Nah, kemudian kalau ada orang yang meyakini keyakinan yang lain daripada kita, ya mungkin ilmunya berbeda. Kita tidak usah cawe-cawe, Tapi kalau saya sudah ngecek hadis itu, ya saya ngecek karena sering saya dengar, saya penasaran, saya cek ada di situs pengecekan hadis, ada di hadis itu kedudukannya adalah hadis yang maudhu. Nah, bisa dipahami ya? Itu rukun yang pertama. Jadi kalau bersyahadat kepada Nabi Muhammad, yang pertama harus kita yakini Nabi Muhammad adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Itu harus kita yakini. Jadi dia tidak punya sifat uluhiyah, sehingga kita tidak boleh sedikit pun meyakini Nabi Muhammad itu bisa mengabulkan doa, bisa menghilangkan kesusahan kita, bisa ini, bisa itu dan sebagainya. Baik dalam ucapan maupun perbuatan kita. Nah, yang kedua rukunnya adalah al-i'tirafu birisalati. Ya, al-i'tirafu birisalati. I'tiraf birisalati. Jadi betul-betul mengakui, mengikuti risalahnya. Nah, mengikuti dan mengakui risalahnya. Artinya kita tidak beribadah kecuali sesuai dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah banyak membid'ahkan orang, mengatakan ini itu dan sebagainya. Cuman satu tugas kita, pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu ada dalil. Kalau tidak ada dalil, bilang aja belum tahu. Kalau saya tidak tahu dalilnya, saya tidak kerjakan. Coba berikan saya dalilnya. Nah, nanti kalau sudah diberikan dalilnya, baru jenengan ikuti. Kalau memang ada. Cuman kadang-kadang ada dalil itu, dalilnya benar, sahih, tapi pemahamannya dipelencengkan lagi. Nah, itu yang waktu angel ya. Waktu angel. Nah, jadi beribadahlah ya hanya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah rukun ya, rukun yang wajib ditegakkan ketika kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun syahadat kepada Allah, kita harus meniadakan peribadatan kecuali hanya untuk Allah. Nek rukun syahadat kepada Rasulullah, kita harus meyakini Nabi Muhammad hanyalah hamba, tapi dia adalah Rasul. Hanya hamba berarti kita tidak boleh sedikit pun menyembah kepada dia. Meyakini bahwa dia Rasul adalah tidak boleh beribadah kecuali sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami ya? Nah, mungkin saya bisa pinjam bukunya. Ini habis baterainya.
Nah, kita lanjut syurutuhu, syarat-syaratnya. Syarat-syarat bahwa syarat ini harus terpenuhi ketika kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Al-awwal, yang pertama, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apapun yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita membenarkan kabarnya, pastikan dulu kabar itu dari siapa. Inilah pentingnya ilmu namanya mustalahul hadis. Penting. Jadi sebelum kita meyakini sebuah hadis, pastikan hadisnya benar dulu. Karena banyak orang yang akhirnya ada hadisnya, tapi ternyata hadisnya tidak benar. Maka menyampaikan hadis itu tidak boleh sembarangan. Kalau tidak tahu betul ilmunya, nggak ngerti betul ini sahih atau tidak, jangan asal disebar. Nabi mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku Nabi, maka hendaklah dia bertempat di neraka. Jadi kita harus membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tanda kutip, ditanya dulu tuh betul-betul dari Nabi apa enggak? Jangan-jangan hadis, namun bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, meskipun kabar itu masuk akal atau tidak. Contoh seperti misalnya ketika Rasulullah mengumpulkan orang-orang Quraisy waktu itu dan mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Secara logika waktu itu tidak masuk akal Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena untuk menempuh jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina waktu itu nggak ada pesawat. Adanya ya kuda. Harus ditempuh berhari-hari, ada yang menerangkan sampai 1 bulan. Dan Nabi ngomong, saya tadi malam habis sholat di Masjidil Aqsa. Maka tidak ada yang percaya. Ya, yang percaya salah satunya adalah Abu Bakar. Maka Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, artinya orang yang membenarkan. Jadi As-Siddiq itu bisa orang yang jujur, bisa orang yang membenarkan. Maka di sini at-tasdiq, ya, artinya membenarkan apapun yang dikabarkan Nabi meskipun itu tidak masuk akal. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau kita berlogika, nanti akan ada perang akhir zaman. Dan di situ akan ada orang bawa kuda, bawa ini, bawa. Nah, zaman sekarang ini loh, kira-kira apa ada pasukan perang bawa kuda? Yang pakai pesawat itu. Tapi kita harus yakin bahwa apa yang dikabarkan Rasul itu akan terjadi. Allahu a'lam bagaimana ceritanya. Ada sebagian ulama yang memprediksi nanti akan terjadi setelah perang nuklir itu teknologi manusia hilang, akan kembali ke zaman dulu. Terus datang Dajjal. Dajjal itu matanya buta sebelah. Dikabarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Namanya buta sebelah berarti matanya 2, satunya buta yang sebelah kanan. Itu bukan seperti yang digambar-gambar yang kita lihat itu matanya 1 di tengah. Enggak gitu. Hadisnya matanya 2, yang 1 buta. Ya, gambarkan seret terus matanya tengah sini. Ya, kalau hadis di Tirmidzi di Jatinong kebetulan setiap Jumat malam itu ngaji hadis Tirmidzi di sana. Itu ada penjelasan di sana bahwa di hadis yang sahih Dajjal akan datang untuk menawarkan surga dan neraka. Siapa yang mau ikut dimasukkan surga versi Dajjal, yang tidak mau dimasukkan nerakanya. Dan dia pergi, maka harta-harta mengikuti Dajjal sebagaimana tawon mengikuti rajanya, dan seterusnya. Nah, kabar-kabar seperti ini Bapak Ibu sekalian, mau ndak mau, suka ndak suka, harus kita tasdik, percaya.
Karena kita sudah mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia mengabarkan tentang tentang alam kubur. Alam kubur itu ada namanya fitnah kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan di dalam kubur. Dan seterusnya, tentang akhirat dia jelaskan, tentang surga dia jelaskan, tentang neraka dia jelaskan. Maka kabar-kabar apapun yang dibawa oleh Rasulullah selaku Rasul harus kita benarkan. At-tasdim. An Nabi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Muslim. Annahu qala, sungguhnya Nabi bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi zat diri Nabi Muhammad di tangan zat itu, artinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah maksudnya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah mendengar seorang pun dari umat ini. Ya. Artinya siapapun umat ini yang mendengar tentang kenabianku, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik orang Yahudi atau Nasrani, yang jelas ketika Nabi sudah diutus, maka siapapun yang mendengar datangnya Nabi Muhammad, baik orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, ya, summa yamut, lalu dia meninggal, walam yu'min billadzi ursiltu bih, dan dia tidak mau beriman dengan risalah yang saya bawa. Saya diutus dengan risalah ini. Illa kana min ashabin nar, maka dia pasti termasuk penghuni neraka. Dalil ini menjelaskan bahwa apapun yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dikabarkan oleh Rasulullah itu pasti benar. Pasti benar. Kalau ada orang yang nggak percaya, mosok gitu, maka kata Rasulullah, ya, kana min ashabin nar, maka dia termasuk penghuni neraka. Nah, ini tantangannya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka apapun ucapan Nabi harus kita benarkan. Di luar apakah itu masuk akal, tidak masuk akal, itu tidak penting. Yang jelas apa yang dikabarkan Rasulullah harus kita yakini bahwa itu benar. Nah, kalau tidak, ancamannya kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, sama dengan ketika kita sudah bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kok masih mempertanyakan, mosok sih Nabi Muhammad mengucapkan kayak gitu, kayaknya kok tidak masuk akal. Ini bukan orang yang memenuhi syarat dia mengucapkan syahadat, tidak memenuhi syarat. Nah, hadis kedua, kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, sekarang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tas'alu ahlal kitabi an syai'. Ya. Janganlah kamu bertanya perkara agama kepada ahli kitab, orang Yahudi maupun Nasrani. Jangan tanya bagaimana kebenaran itu. Karena fa innahum layyahdukum, sungguhnya mereka tidak akan memberi petunjuk kepada kalian. Wa qad dhallu, sungguh mereka sudah sesat. Yang mengucapkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innakum imma an tusaddiqu bil bibatilin aw tukadzibu bihaqqin fa innahu, ya, fa innakum, maka sesungguhnya kalian, imma ada kalanya an tusaddiqu bibatil. Kalau kamu nanya ke dia, kadang-kadang kamu membenarkan sesuatu yang batil. Ketika dia menyampaikan sesuatu dan batil, kadang-kadang kamu benarkan. Au tukadzibu bihaqqin, atau kadang-kadang kamu mendustakan yang benar. Kadang percaya, iya benar ya, dipikir-pikir yo benar ya. Akhirnya kita membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Kata kuncinya, fa innahu law kana Musa hayyan baina adhurikum. Seandainya Nabi Musa masih hidup di kalangan kalian sekarang, ya, mahallalahu illa ayyat tabi'ani, tidak halal baginya kecuali ngikuti aku. Agungnya, ya, agungnya syariat Islam, agungnya syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Seandainya saya hidup, kata Rasulullah, terus Nabi Musa masih hidup di daerah yang lain, maka dia harus beriman dengan saya, harus mengikuti saya, harus jadi pengikut saya. Ini bedanya antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain diutus kepada masing-masing tempatnya, ya, lokal. Nabi Musa diutus ke Bani Israel, tapi di sisi lain ada Nabi Syuaib yang menjadi mertuanya diutus ke tempat yang lain. Maka syariatnya Nabi Musa ini beda dengan syariat ini. Tidak apa, sama-sama punya Rasul. Ketika Nabi Isa datang, maka seseorang diizinkan apakah dia tetap mengikuti Injil akan masuk surga juga, atau dia ikut Nabi, tetap mengikuti Nabi Musa yang sama-sama ajarannya bertauhid. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus, tidak ada pilihan lain, harus ikut ini. Bahkan seandainya Nabi Musa alaihissalam masih hidup, dia harus jadi pengikut saya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan apapun yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah yang harus jadi patokan kebenaran. Tolak ukur kebenaran, ini yang benar. Kalau berbeda dengan mereka, berarti mereka yang kemungkinan salah, karena Nabi Muhammad sebagai penyempurna, ya, sebagai penyempurna dari semuanya. Nah, ini syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama dari syahadat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengikuti Nabi. Zaman sekarang Bapak Ibu sekalian masih ada orang yang melakukan amalan yang katanya diberikan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Masih ada. Saya dapat wirid ini dari Nabi Khidir. Ya. Mimpi lewat ini. Tidak ada syariat yang boleh kita percaya selain yang ada dalam Quran dan Sunnah. Kalau yang lain Allahu a'lam. Tapi kalau Quran dan Sunnah, Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnati nabi." Yang lain bisa benar, bisa salah. Mimpi bisa benar, bisa salah. Ini bisa, tapi kalau Quran dan Sunnah yang benar, tidak mungkin ini. Tidak mungkin salah, pasti benar. Seri paham ini? Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah ta'atuhu fima amara. Mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Haddatsana Yahya ibnu Yahya akhbarana Al-Mughirah, ya, saya singkat. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata'ani faqad ata Allah. Siapa yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah. Nah, wa may ya'sini faqad asallah. Siapa yang menentang aku, kata Rasulullah, tidak mau mengikuti aku berarti dia menentang Allah. Maka ya, berdasarkan hadis ini adalah hadis Muslim, nomor hadis Muslim, nomor hadisnya 1835, dijelaskan bahwa taat Rasulullah berarti sama hukumnya dengan taat kepada Allah. Jangan seperti orang-orang Qur'aniyun. Ada sekelompok umat Islam yang menamakan dirinya Qur'aniyun. Itu dibahas dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Orang Qur'aniyun itu adalah orang yang hanya mau menerima Al-Quran, tidak mau menerima hadis. Nama lain mereka ingkarus sunnah. Tapi kalau dibilang ingkarus sunnah, tidak, menolak. Namanya Qur'aniyun. Orang-orang yang hanya percaya pada Al-Quran. Waktu saya kuliah, saya menyampaikan hadis, ada seorang mahasiswa yang duduk-duduk, hadisnya begini, terus dia leyeh-leyeh. Maksud saya tuh nggak ada dalam Quran itu, nggak usah pati dipercaya, kita tuh anu aja. Saya liatin, kenapa? Saya coba besok saya bawakan hadisnya. Ya, saya bawa hadisnya, saya bacakan. Nanti di akhir zaman ada seorang laki-laki yang duduk bersandaran di kursi sambil mengatakan begini-begini. Itulah kamu kemarin gitu. Iya.
Ini kan kamu main. Nabi ngomong nanti di akhir zaman ada laki-laki yang sendet. Posisimu yo pas kemarin itu. Ketika saya menyampaikan hadis, kamu sendet. Maksud saya itu nggak usah pati percaya dengan hadis itu kan gini ya, Quran itu sudah cukup kali gitu. Nah ini kan persis seperti kamu. Ya, orang ini sudah dibahas oleh Rasulullah. Ada orang-orang yang Qur'aniyun ini, dia hanya mengatakan saya hanya pada Quran, tidak mau pada Quran, pada hadis. Padahal dia dalam ayat Al-Quran itu banyak yang menerangkan, ya, termasuk diantaranya kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta Allah, ikuti saya. Itu firman Allah. Ini memisahkan antara Quran dan Sunnah. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kita sampai pada syarat yang kedua. Yang pertama tadi, yang pertama tadi adalah kita harus membenarkan semua ucapan Rasulullah. Nah, yang kedua taat pada perintahnya. Nah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kalau ada orang yang ngajak debat Bapak Ibu sekalian atau ngajak diskusi, usahakan berdiskusilah dengan orang yang ngerti ilmu. Karena kalau tidak ngerti ilmu biasanya adanya ribut. Ya, bukan diskusi ya, ribut. Pokoknya kudu menang, kudu benar. Kalau orang itu berilmu, apa? Mana dalilnya? Nah, ini dalilnya begini. Nah, ini jangan dapat ilmu. Tapi kalau pokoknya sudah tidak usah diskusi. Nanti bikin sakit kepala ini. Nah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.